Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Menurut jumhur atau mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali wajib wukuf sampai matahari terbenam agar wukufnya terlaksana pada siang dan malam hari. Hanafi, Maliki dan Hambali. Sebab Nabi SAW dulu mengerjakan wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir di atas. Dalam hadis Ali dan Usamah disebutkan Nabi SAW berangkat dari Arafah ketika matahari telah terbenam. Nabi SAW dafa'a hina ghabatis syams. Jika dia berangkat sebelum matahari terbenam, hajinya sah dan sempurna menurut kebanyakan ulama, tapi dia wajib menembus dengan dam. Adapun menurut mazhab Syafi'i, penggabungan malam dan siang dalam wukuf adalah sunnah saja, demi mengikuti sunnah. Jadi tidak wajib menembus dengan dam bagi orang yang berangkat dari Arafah sebelum matahari terbenam, meskipun dia tidak kembali ke sana setelah itu. Dalilnya adalah hadis sahih, man ata Arafah qabla al-fajri lailan aw naharon faqad tamma hajjuhu. Barang siapa telah datang ke Arafah sebelum fajar, baik pada malam maupun siang hari, berarti hajinya telah sempurna. Berbeda pandangan juga di sini ya. Mayoritas yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, sebaiknya orang yang melaksanakan wukuf itu dari siang sampai malam, sampai matahari terbenam, berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, wukuf dari siang sampai dengan malam itu hanya sunnah saja, dan seseorang tidak ada kewajiban untuk menembus dam manakala dia wukufnya tidak sampai dengan terbenam matahari. Dalilnya juga jelas gitu ya, bahwa selama orang itu berada di Arafah, baik siang maupun malam, maka telah sempurna hajinya. Tapi tetap digarisbawahi ya, siangnya itu adalah setelah matahari condong ke barat. Jika dia diharuskan membayar dam, berarti hajinya kurang sempurna. Nah, ya memang disunahkan baginya membayar dam, yaitu dam tertib dan perkiraan demi menghindari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Mazhab Syafi'i mengatakan ya nggak harus bayar dam. Ya sudah, kalau sekiranya sebelum terbenam matahari, misalnya seorang yang tadi melakukan wukuf itu dia meninggalkan Arafah, kemudian beranjak menuju ke Muzdalifah, hajinya sah, hajinya sempurna, dan tidak perlu membayar dam. Karena kalau diharuskan membayar dam, nah berarti ada sesuatu kan, ada yang dilanggar. Berarti hajinya kurang sempurna gitu. Sementara Nabi menyampaikan faqad tamma hajjuh, ya telah sempurna. Ya, kalau sempurna ya sudah tidak harus dikenakan atau diwajibkan membayar dam. Ya, seperti pendapat ya, yang lainnya. Ya kalaupun membayar dam sifatnya sunnah saja, dan itu bukan karena hajinya ya tidak sempurna atau karena dia meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam gitu ya, bukan ya, tapi hanya sebagai dam tartib atau dam perkiraan. Ya hanya untuk menghindari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Mazhab Maliki berpendapat yang rukun adalah hadir di Arafah pada malam hari raya kurban dalam kondisi bagaimanapun juga, meskipun sekedar lewat di sana, asalkan dia tahu bahwa tempat itu adalah Arafah dan meniatkan hadir di sana. Dua syarat ini hanya berlaku bagi orang yang lewat atau orang yang pingsan. Nah, ini menurut mazhab Maliki ya. Jadi barang siapa berada di Arafah sesudah matahari condong, kemudian dia berangkat dari sana sebelum matahari terbenam, dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya, kecuali dia kembali lagi sebelum terbit fajar. Akan tetapi jika dia berangkat dari Arafah sebelum imam dan setelah matahari terbenam, wukufnya sah. Nah, dengan demikian syarat wukuf menurut mazhab Maliki adalah wukuf dilaksanakan pada malam hari. Nah, ini pandangan lagi ya, yaitu mazhab Maliki berpandangan bahwa wukuf dilaksanakan pada malam hari.
Kalau sebelum malam dia meninggalkan Arafah, maka dia harus mengulang lagi hajinya pada tahun berikutnya. Artinya hajinya pada tahun itu tidak sah gitu ya. Dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya gitu. Karena meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab Maliki ya. Tetapi dalil ini dibantah ya, bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah yang paling afdol. Sebab dalam hal tersebut ada pilihannya, sedangkan dalil kedua dibantah bahwa itu adalah penjelasan tentang akhir waktu wukuf. Jadi ada dua dalil ya. Di kedua dalil ini didiskusikan atau diperdalam bahwa dalil yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Arafah ketika matahari telah terbenam. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dafa'a hina ghabatis syams, yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu yang afdol, lebih utama. Kemudian adapun dalil yang dipakai oleh mazhab Maliki, sesungguhnya itu adalah untuk menjelaskan tentang akhir waktu daripada wukuf. Ya, kesimpulannya, jumhur berpendapat bahwa wukuf terhitung sah pada malam maupun siang hari sesudah matahari condong. Ini kesimpulannya jumhur, mayoritas ulama ya. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa yang wajib adalah wukuf pada malam hari, sehingga jika ketentuan ini ditinggalkan, maka wajib ditebus dengan dam. Mazhab Hanafi dan Hambali juga mewajibkan dam atas orang yang meninggalkan wukuf pada malam hari. Sedangkan mazhab Syafi'i menganggap tebusan dam tersebut sunnah saja. Kita teruskan ya sedikit lagi, yaitu ukuran wukuf. Para ulama sepakat bahwa wukuf cukup dilakukan di salah satu bagian dari Arafah, meskipun hanya sesaat ya. Ini para ulama sepakat bahwa wukuf cukup dilakukan di salah satu bagian dari Arafah meskipun hanya sesaat. Mazhab Maliki mewajibkan tumak ninah dalam wukuf setelah matahari terbenam. Nah, ini tetap ya walaupun sesaat tapi ada catatannya di sini. Setelah matahari terbenam. Ini mazhab Maliki. Yakni berdiam diri dalam tempo seperti waktu duduk di antara dua sujud, baik sambil berdiri, duduk, maupun berkendaraan. Jadi ukuran yang fardu dalam wukuf adalah berada di Arafah sesaat dalam waktu ini. Baik ia tahu atau tidak bahwa tempat itu adalah Arafah. Sambil tidur atau terjaga, sadar, pingsan, mabuk, atau gila. Ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Untuk mazhab Syafi'i sudah kita bahas ya sebelumnya. Kemudian juga tidak peduli apakah dia berhenti di sana atau sekedar lewat, sambil berjalan atau berkendaraan atau digotong. Karena dia telah melaksanakan ukuran yang fardu, yaitu berada di Arafah. Dalilnya adalah hadis di atas, barang siapa wukuf atau berada di Arafah, berarti hajinya telah sempurna. Dan berjalan maupun berkendaraan tidak lepas dari berhenti, baik orang itu meniatkan wukuf maupun tidak. Ya, ini sudah dijelaskan ya sebelumnya. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa untuk wukuf tidak disyaratkan suci, batal wudhu ya kalau hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, maupun niat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa untuk wukuf tidak disyaratkan suci. Kemudian ini suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Menutup aurat seandainya tersingkap pakaiannya sehingga terlihat auratnya, maka itu tidak membatalkan wukufnya ya, karena menutup aurat tidak menjadi syarat untuk keabsahan wukuf, karena sangat mungkin terjadi ya untuk tersingkap, apalagi laki-laki khususnya ya, karena hanya memakai kain ihram ya. Kemudian tidak juga disarankan menghadap kiblat maupun niat gitu ya, karena niat ini sudah jelas ya, ketika kita niat untuk melakukan ibadah haji maka serta merta
keberadaan kita di Arafah itu adalah dalam rangka ibadah haji. Jadi wukuf sah meskipun pelaksananya sedang berhadas, junub, haid, atau nifas. Ibnul Munzir berkata, para ulama berijma bahwa orang yang melakukan wukuf di Arafah dalam keadaan tidak suci terhitung sudah melaksanakan haji dan dia tidak wajib menebus apapun. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, lakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya, kecuali tawaf di Ka'bah. Lantas Aisyah melaksanakan wukuf di Arafah dalam keadaan haid sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dianjurkan melaksanakan wukuf dalam keadaan suci, dianjurkan melaksanakan wukuf dalam keadaan suci sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Jadi memang suci itu nanti atau kita itu khususnya yang berhadas kecil ya, ketika mau sholat ya berwudu, diperbaharui lagi wudunya. Adapun untuk wukufnya sendiri tidak harus dalam keadaan suci. Baik, wallahu a'lam bishawab.